Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, perkenalkan nama saya Widyasari dengan NIM 4012011120. Saya berada di kelas hukum 3C dengan mata kuliah hukum lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang instrumen hukum lingkungan nasional dengan tema perencanaan dokumen lingkungan dan perizinan. Pertama kita masuk tentang pengantar kelembagaan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditetapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Inti hak sosial adalah right to refuge. Makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara atau to refuge from the states. Karena itu, ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H. Tindakan pemerintah yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan kerjasama atau kontrak. Yang ketiga, melakukan tindakan nyata. Keempat, membentuk peraturan bersama. Kelima, menetapkan keputusan khususnya perizinan dan atau melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pasal 63 UU PPLH 1 dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan nasional, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional. Selanjutnya, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS dan menetapkan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL atau UPLH. Sedangkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang. Yang pertama, menetapkan kebijakan tingkat provinsi. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan KALS tingkat provinsi. Ketiga, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH. Dan terakhir, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL dan UPLH dan lain-lain. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten atau kota bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat kabupaten dan kota, menetapkan dan melaksanakan KLAS tingkat kabupaten atau kota, dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten dan kota. Terakhir, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH dan Ekoregion. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. RPPLH disusun sebagai pedoman dan arahan perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan,
atau Sustainable Development Principle agar memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan perencanaan lingkungan hidup atau Environmental Planning yang tertuang dalam EPAA. Kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, atau program. Adapun instansi yang berwenang menyusun KLHS adalah pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun, dalam kewenangan ini penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya. KLHS disusun sebagai dasar pemerintah atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Selanjutnya kita masuk ke materi baku mutu lingkungan hidup atau sebab atau efferents dan akibat ambience. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Adapun istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalens. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas. Apa sih nilai ambang batas itu? Jadi, nilai ambang batas adalah batas tertinggi dan terendah kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Adapun pengertian daya dukung lingkungan, daya toleransi lingkungan, dan daya tenggang lingkungan yang dapat diistilahkan disebut carrying capacity, yang dimana adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, penggunaan nilai ambang batas itu dikaitkan dengan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal itu berbeda dari BMLH yang digunakan sebagai penentu dalam menetapkan pencemaran. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran. Baku mutu lingkungan hidup meliputi: pertama, baku mutu air; kedua, baku mutu air limbah; ketiga, baku mutu air laut; keempat, baku mutu udara ambien; dan kelima, baku mutu udara emisi; dan keenam, yang dimana terakhir menjadi baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diketahui BMLH merupakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan, wilayah, atau dengan waktu. Dengan demikian, ketentuan BMLH secara umum dituangkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Untuk ketentuan teknisnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat pelaksana,
seperti peraturan pemerintahan, peraturan menteri, dan peraturan kepala daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur BMLH dan penerapan sanksi-sanksinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi AMDAL dan UKL atau UPLH. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL atau UPLH adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dengan demikian, AMDAL dan UKL atau UPLH merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana, kegiatan, dan usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Kewajiban bagi rencana usaha dan kegiatan yang dapat memberikan dampak penting didasarkan kriteria dampak penting sebagaimana tertuang dalam pasal 22 ayat 2 UU PPLH, yaitu: pertama, besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha dan kegiatan. Yang kedua, luas wilayah usaha atau kegiatan. Dan ketiga, intensitas berlangsung dan lamanya dampak. Dan keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Dan kelima, sifat kumulasi dampak. Keenam, berbalik dan tidak terbaliknya dampak. Dan yang ketujuh, kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan pengetahuan. AMDAL merupakan sebagai suatu kajian kelayakan terhadap rencana usaha atau kegiatan harus disusun oleh orang yang memiliki kompetensi. Penyusunan dokumen lingkungan hidup atau AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Selain itu, sebagai kajian terhadap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka penyusunan AMDAL harus memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat yang meliputi: pertama, masyarakat yang terkena dampak, yang kedua, pemerhati lingkungan hidup, dan yang ketiga, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan alam proses AMDAL. Sesuai dengan definisi yang saya jelaskan dari AMDAL, bahwa AMDAL juga wajib dilakukan oleh rencana kegiatan atau usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Maka, tidak semua kegiatan atau usaha wajib menyusun dokumen AMDAL. Jenis kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL dapat diketahui dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. UKL atau UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak terdampak penting terhadap lingkungan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dalam mencapai tujuan penyusunan AMDAL sebagai suatu kajian yang tepat dalam perakiraan terhadap dampak penting yang ditimbulkan oleh suatu rencana, usaha, dan kegiatan, maka dokumen AMDAL harus dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang memiliki sertifikat. Apa sih Komisi Penilai AMDAL dibentuk?
oleh menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Hasil penelitian Komisi AMDAL dalam memeriksa dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, analisis risiko lingkungan. Pasal 47 UU PLH menyatakan setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan. Analisis risiko yang diatur dalam pasal 47 ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersihan atau clean up limbah. Risiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Risiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai risiko kesehatan, sedangkan risiko yang terjadi pada lingkungan disebut sebagai risiko ekologi. Risiko ekologi merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial ekonomi budaya. Secara umum dapat dikatakan risiko lingkungan merupakan faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan atau probability tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungannya. Jadi begini, intinya analisis risiko lingkungan adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Penggunaan analisis risiko lingkungan ini akan mempermudah pihak manajemen kegiatan atau usaha dalam pengelolaan audit atau evaluasi yang menjadi patokan dalam penilaian ketaatan suatu usaha atau kegiatan. Pengaturan analisis risiko dalam UU PPLH dilatar belakangi adanya kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL bagi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap manusia dan lingkungannya. Kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL antara lain: pertama, AMDAL hanya merupakan suatu kajian perencanaan yang dalam pelaksanaannya sering tidak diikuti. Kedua, AMDAL sering diterbitkan setelah perizinan keluar. Yang ketiga, pengelolaan dan pemantauan yang dijanjikan di AMDAL tidak dituangkan dalam kewajiban pemegang izin sebagai persyaratan dan pembatasan bagi pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Adapun sesuai dengan pasal 47 ayat 2, setiap usaha atau kegiatan yang wajib melakukan analisis risiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapan itu yang pertama seperti pengkajian risiko, kedua pengelolaan risiko, dan ketiga komunikasi risiko. Di sini saya akan menjelaskan analisis risiko lingkungan hidup yang dilakukan terhadap perusahaan dalam proses kegiatan produksinya sangat berisiko menimbulkan bahaya terhadap lingkungan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Analisis risiko lingkungan pada perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan diagram air ataupun audit lingkungan. Adapun definisi audit lingkungan dalam pasal 1 ayat 28 UU PLH menyatakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam menerapkan audit lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan atau rencana perubahan peraturan dan proses internal perusahaan. Yang kedua, alat untuk melakukan identifikasi masalah lingkungan internal, dan ketiga, alat untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi dan definisi lingkungan. Sedangkan manfaat audit lingkungan intinya untuk mengidentifikasi
masalah lingkungan, dan kedua, menghindari sanksi karena kesalahan prosedur pengelolaan, dan menghindari kerugian materi, mengidentifikasi potensi penghematan biaya atau sebagai dokumen perusahaan. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaku usaha atau kegiatan yang wajib melakukan berbagai instrumen seperti BML, AMDAL, dan analisis risiko lingkungan diberi insentif dan disinsentif. Pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan pencapaian kinerja dan ketaatan atau kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum lingkungan. Salah satu insentif dan disinsentif yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan pemberian penghargaan kepada perusahaan atau pelaku usaha yang dalam kegiatannya mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta mengelola limbah bahan berbahaya. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir kita tentang perizinan lingkungan. Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam konstitusi negara memiliki kewajiban untuk menjaga atau to protect, menghargai atau to respect, dan memenuhi to fulfill. Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintahan daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui instrumen perizinan lingkungan yang mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan, dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan substansi dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Perizinan lingkungan terdiri dari yang pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL dalam rangka perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin atau kegiatan. Yang kedua, izin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup atau izin PPLH terdiri atas beberapa perizinan di bidang pengolahan lingkungan dan menjadi syarat perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam izin lingkungan. Misalnya, izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Dalam prakteknya, keberadaan izin lingkungan ini masih belum dapat berjalan optimal karena konflik norma atau tidak ada sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Adapun ketidaksinkronan itu khususnya mengenai pasal 123 UU PPLH. Ketentuan pasal 123 UU PPLH ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Berdasarkan substansi dan prosedur penerbitan izin lingkungan sebagai tindak lanjut dari penilaian AMDAL dan UKL, PL, penerbitan izin lingkungan menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dinyatakan
bahwa izin lingkungan adalah keputusan tata negara atau KTUN agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Penggunaan wewenang bebas oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota dalam menerbitkan izin harus didasarkan pada yang pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, asas-asas hukum pemerintahan yang baik, dan ketiga, hak asasi manusia, keempat, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Baik, sekian penjelasan materi dari saya tentang instrumen hukum lingkungan nasional. Semoga bisa dipahami. Kalau ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.